Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak kelinci dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di channel Ahe Muslim 99, channel yang membahas seputar dunia peternakan kelinci. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kepada teman-teman tentang step by step untuk pengiriman kelinci kepada pelanggan. Karena kadang-kadang teman-teman untuk yang pemula terutama belum tahu bagaimana cara pengiriman kelinci kepada pelanggan yang telah memesan kelinci kepadanya. Nah, untuk memudahkan teman-teman para pemula untuk mengirimkan kelincinya kepada pelanggannya, maka pada kesempatan kali ini kami berkeinginan untuk membagikan sedikit pengalaman kami, yaitu step by stepnya dalam pengiriman kelinci. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengirimkan kelinci kepada pelanggan adalah buatlah video live atau langsung video live untuk menunjukkan kondisi terkini kelinci yang akan kita kirim ke pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat melihat kelinci yang akan dipesannya secara langsung dan kemudian tidak terjadi seperti membeli kucing dalam karung. Nah, sehingga benar-benar pelanggan mengetahui kondisi kelinci terkini itu seperti apa. Kalau memang kelincinya bagus dan dia puas, maka dia akan deal untuk membeli kelinci yang akan dipesannya. Kemudian yang kedua, lakukan penimbangan bobot tiap-tiap kelinci agar kita bisa menginformasikan juga kepada pelanggan berapa bobot kelinci sebelum dikirim. Karena itu juga sangat penting untuk estimasi biaya pengiriman, karena biasanya pengiriman itu kan ditentukan oleh berat daripada barang yang akan kita kirim. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, setelah kita lakukan penimbangan bobot masing-masing kelinci, yang harus kita lakukan step selanjutnya adalah menyiapkan keranjang yang akan digunakan untuk mengirimkan kelinci. Usahakan keranjang yang digunakan adalah keranjang yang benar-benar bersih dari kotoran dan urin sehingga kelinci yang akan kita kirimkan dalam kondisi nyaman, tidak merasa jijik, kotor karena ada banyak sisa kotoran dan urin yang menggenang di dalam keranjang. Maka caranya adalah dengan cara membuatkan alas. Biasanya saya menggunakan kardus. Saya menggunakan alas kardus di bawah keranjang yang akan kita letakkan di bawah keranjangnya, yang mana tujuannya adalah menyerap urin dari kelinci-kelinci yang kita letakkan di dalam keranjang. Ketika nanti dalam perjalanan kelincinya buang kotoran atau buang urin, kalau kotoran mungkin nggak bisa keserap tapi kalau urin tujuannya kita berikan alas kardus adalah dengan harapan urin yang terbuang di dalam keranjang bisa terserap oleh kardus, sehingga kondisi kelinci yang ada di dalam keranjang akan tetap nyaman sampai di tujuan akhirnya nanti. Seperti itu teman-teman. Kemudian step yang keempat, jangan lupa juga siapkan persediaan makanan di dalam keranjang yang bisa nanti mungkin ketika kondisi perjalanan kelincinya lapar bisa mengambil makanan dari makanan yang sudah kita siapkan di dalam keranjang tersebut. Bisa dengan menggunakan hijauan seperti yang saya gunakan di sini adalah hijauan trichantera, atau juga bisa menggunakan buah segar seperti apel atau yang lainnya. Nah, kenapa dipilih apel? Karena apel ini satu, dia merupakan buah yang manis, karena kelinci juga suka yang manis-manis. Kemudian yang kedua, dia juga mengandung banyak air, sehingga tanpa harus kita kasih minum di dalam keranjangnya, maka kelinci bisa mendapatkan cairan dari memakan buah apel yang sudah kita siapkan di dalam keranjang. Untuk step yang kelima, yaitu jika semua sudah siap, maka lakukan pemakingan dengan hati-hati. Kita pegang kelinci kita dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, agar kelinci yang akan kita masukkan atau kita packing tidak sampai stres selama perjalanan. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh dari kualitas kesehatan kelinci yang akan kita kirimkan sampai ke pelanggan kita. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, setelah semua proses pemackingan selesai, infokan, kita sampaikan informasi ke pelanggan bahwa kelinci yang dipesan sudah benar-benar siap untuk dikirim. Nah, seperti ini contohnya, kita kirimkan foto atau mungkin video, kemudian kita share kepada pelanggan kita dan kita kasih caption bahwa kelinci yang dipesan sudah siap untuk dikirimkan.
Kemudian sebisa mungkin, karena ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada pelanggan yang sudah mau dan mengambil menjadi langganan kita, maka kalau bisa kawal terus perjalanan kelinci sampai diterima oleh pemesan. Jadi jangan sampai kemudian setelah mereka membeli atau mengambil kelinci kita, kemudian kelinci kita kirimkan, kita tidak ada sama sekali tanggung jawab, tidak mengawal, kemudian tidak mengontrol sudah sampai mana kelincinya, bagaimana kondisinya. Itu jangan sampai. Sebagai bentuk servis dan tanggung jawab kita sebagai peternak, yang mana kelincinya sudah diambil oleh pelanggan kita, maka sebagai bentuk tanggung jawab dan juga servis kita kepada pelanggan kita, usahakan sebisa mungkin kita kawal betul perjalanan kelinci itu sudah sampai mana, terus bagaimana kondisinya. Seperti itu teman-teman ya. Biar apa? Biar kita ada istilahnya ya bentuk kerjasama dan tanggung jawab, tidak hanya sebatas pokoknya kelinciku bisa keluar dari kandang, terus saya dapat untung dan lain sebagainya, terus kemudian lepas tanggung jawab. Jangan seperti itu. Nah, kalau ingin orang itu percaya kepada kita, maka berikanlah servis yang terbaik. Nah, kemudian ini sesuai dengan yang baru saja saya sampaikan nomor step berikutnya adalah setelah kelinci benar-benar sampai di tangan pemesan, tanyakan lagi bagaimana kondisi kelincinya, apakah masih sehat atau ada kendala. Nah, biasanya ada beberapa peternak yang menjual kelincinya dengan harga yang sangat fantastis. Dia berani memberikan garansi apabila kelinci yang sudah sampai itu ternyata terdapat kendala, ada yang sakit ataupun sampai bahkan mati, itu mereka berani memberikan garansi dengan cara memberikan ganti, entah itu dengan dikembalikan uangnya atau diganti dengan kelinci yang baru. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian step yang terakhir, kalau bisa saya sangat anjurkan sekali untuk istilahnya menjaga nama baik farm kita masing-masing. Kalau bisa sekali lagi untuk bentuk tanggung jawab dan juga servis kita terhadap pelanggan kita, setelah 1 minggu atau mungkin kurang dari 1 minggu, tanyakan ulang kondisi kelinci yang sudah kita kirim kepada pelanggan tersebut ya, apakah kondisinya masih dalam kondisi baik-baik saja atau mungkin ada yang sakit atau bagaimana. Dan nanti kalau misalkan ada yang sakit dan mungkin masih bisa untuk ditangani dengan cara pengobatan, kita bantu sampaikan kepada pelanggan bagaimana cara memberikan penanganan yang terbaik sehingga kelinci yang sudah dibeli itu benar-benar dalam kondisi sehat, selamat, sehingga dapat memberikan keberkahan bagi pelanggan yang membeli kelinci dari peternakan kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kira itu sedikit informasi dan juga tips dari kami, beberapa step yang harus kita lakukan sebelum kita mengirim kelinci dan sesudah kita mengirim kelinci ke pelanggan kita. Harapannya mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan seperti ini, pelanggan kita puas dengan pelayanan kita, puas dengan servis kita, puas dengan kondisi kelinci kita, dan nanti pada satu kesempatan yang lain kita berharap mudah-mudahan pelanggan tersebut bisa mengambil ulang atau bahasanya repeat order lah begitu ya, repeat order kelinci di peternakan kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, karena memang tidak ada manusia yang sempurna, begitulah kita adanya, kadang ya benar, kadang yang salah, dan manusia tidak akan pernah luput dari salah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.